Berkorbanlah dunia untuk agama. Dan umat Islam yang tidak mengerti, dia memandang, oh ini ayat Al-Quran. Mereka dukun berpeci, mereka dukun berjubah. Itu benar apa yang dikatakan oleh ulama akidah. Jangan pernah mau pergi kepada orang yang punya sahabat jin, karena dia pasti. Ya, Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Silakan Bapak. Apakah di dalam sholat Jumat itu ada masbuk Pak Ustadz? Ada apa Pak? Apakah dalam sholat Jumat boleh masbuk? Oh, ya, baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas oleh para ahli ilmu tentang orang yang hadir Jumat dan masbuk. Ya, tentunya tidak bagus, ya. Masbuk di Jumat tidak baik. Namun tetap dibahas oleh para ulama tentang orang-orang yang masbuk. Karena boleh jadi yang namanya manusia terjadi masbuk padanya tanpa dia sengaja. Namun menyengaja masbuk untuk Jumat tidak baik dan benar. Dan Allah pasti membuat perhitungan khusus untuk kita yang menyengaja untuk masbuk Jumat. Namun yang namanya manusia, ada saja hal yang akan menghalanginya. Entah macet di jalanan, entah ketiduran, entah kelupaan dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Para ulama berbicara, kalau kita masbuk 1 rakaat Jumat, maka kita tambah 1 rakaat. Kalau kita masbuk 2 rakaat Jumat, maka kita tambah 2 rakaat. Karena Jumat hanya 2 rakaat. Maka penambahannya sesuai dengan jumlah masbuknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, semoga dipahami oleh yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah dari Pekanbaru. Nah. Saya ingin bertanya Ustaz. Begini Ustaz, ketika waktu saya hamil, saya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ustaz. Nah. Jadi, bagaimana saya mengganti ibadah puasa saya Ustaz? Nah. Bisakah saya ganti dengan bayar fidyah saja atau dilakukan juga mengganti puasa itu Ustaz? Nah. Baik. Khilaf di kalangan para ahli ilmu tentang wanita yang sedang hamil. Apakah baginya adalah qadha dan fidyah ketika dia berbuka padahal dia mampu untuk berpuasa dan sehat namun mengkhawatirkan janinnya, atau dia dalam keadaan lemah dan sangat lemah, karena sebagian orang yang hamil sangatlah lemah sehingga dianya sendiri tidak bisa berpuasa bagaikan orang sakit, maka kewajiban bagi orang seperti ini hanyalah qadha saja tanpa fidyah. Apakah ini atau seluruh orang yang hamil satu paket, mereka hanya bayar fidyah saja? Ini ada 2 pendapat para ahli ilmu dan dua-duanya pendapat ulama-ulama ahlu sunnah, dan masing-masing memiliki argumentasi daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam pendapat mereka, sehingga orang yang mempelajari masalah ini, ya, sebagian mereka mengambil pendapat mayoritas para ulama bahwa orang yang hamil tergantung keadaannya, ya. Kalau dia sendiri yang memang lemah, maka bagikan orang sakit kewajibannya hanya qadha. Namun sebenarnya kalau dia kuat namun hanya mengkhawatirkan janin, kemudian dia tidak berpuasa, maka kewajibannya 2, qadha dan fidyah. Dan sebagian ulama lain berpendapat tidak, cukup fidyah bagi seluruh wanita hamil dan menyusui, cukup baginya fidyah. Dan wallahu alam, saya sampai saat ini masih condong kepada pendapat yang mengatakan cukup fidyah. Karena ini pendapat juga dikeluarkan oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi itu Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan juga pendapat daripada Abdullah bin Umar kalau tidak khilaf dalam masalah ini, bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup baginya membayar fidyah. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Dan fidyah adalah Anda memberikan makan setengah zakat fitri untuk 1 hari Anda tidak berpuasa. Kira-kira 1,5 kilogram beras untuk 1 hari dan diberikan kepada fakir miskin. Atau memberikan mereka 1 kali makan lengkap dengan lauk pauknya, seperti Anda belikan nasi ramas, nasi bungkus lalu diberikan kepada fakir miskin. 1 nasi bungkus untuk 1 tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'la wa alam bis-shawab. Dulu kami pernah menanam sesuatu di dekat pintu masuk rumah. Apa yang harus kami lakukan sekarang Ustaz? Cukup dengan taubat nasuha atau kami wajib membongkar sesuatu yang kami tanam dulu? Walaupun sudah di lantai semen. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Sekiranya yang ditanam itu adalah sesuatu yang masih mungkin bisa untuk diangkat, maka bongkar dan hancurkan tulisan-tulisan itu.
hancurkan tangkal dan jimat itu. Obatnya adalah dihancurkan, diporak-porandakan, dan baca bismillah, dibakar. Sekiranya sesuatu yang ditanam itu masih mungkin untuk didapatkan lagi. Karena kita tahu, sebagian kaum muslimin menulis saja, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik, kemudian menanamnya. Entah di bagian depan rumah, entah di bagian setiap pojok rumah, pojok kanan depan, pojok kiri depan, pojok belakang depan, kanan, pojok kiri belakang, ya, pojok belakang, bagian kanan dan kiri, bagian depan dan kiri dan kanan. Kalau masih mungkin untuk diambil dan dibakar. Sudah disemen Ustaz, berkorbanlah untuk dunia, berkorbanlah dunia untuk agama. Dan saya pernah melakukan pembongkaran itu, ya, di salah satu rumah orang yang kita ruqyah, dan jinnya mengakui bahwa ada 4 tanaman yang ditanam di masing-masing pojok rumah, depan, kiri dan kanan, dan belakang, kiri dan kanan. Dan kemudian pasien yang sedang kesurupan itu kita bawa ke arah keluar rumah dan kita minta dia menunjukkan tempatnya, dan kita gali dan kita dapatkan. Kita dapatkan tangkal-tangkal dan jimat itu di sana, dan kita buka. Ternyata tulisan-tulisan sebagian ayat-ayat Allah. Namun setelah itu ditambah dengan tulisan-tulisan Arabik. Tulisan-tulisan Arab yang tentunya si pasien nggak tahu itu apa artinya bahasa Arab itu. Ternyata alhamdulillah kita tahu artinya daripada bahasa Arabnya. Ternyata semua itu pengingkaran terhadap Al-Qur'an. Dituliskan sebagian ayat, lalu dia mengatakan la sebanyak-banyaknya. La artinya tidak. La artinya tidak. Dipotongkan ayat Al-Qur'an, kemudian dikatakan tidak. Kemudian dibawakan lagi sebagian Al-Qur'an, kemudian dikatakan lagi la. Tidak. Apa ini namanya? Kalau bukan kekufuran terhadap Al-Qur'an. Kalau bukan keingkaran terhadap Allah dan Rasulnya. Namun dibawakan dengan bahasa yang pasien tidak mengerti. Dan terakhir, setelah potongan terakhir la, kemudian dia akhirnya dengan tawa, ha, pakai huruf ha besar, ha, ya, bukan ha tapi huruf ha, dan itu ha adalah simbol ketawa dalam bahasa Arab. Setelah dia katakan ayat tidak, ayat tidak, tulisan ayat kemudian tidak, lalu dia ketawa, ha, kalian kena tipu. Subhanallah, ini yang terjadi. Dan umat Islam yang tidak mengerti, dia memandang, oh ini ayat Al-Quran, dituliskan oleh orang-orang yang berpredikat ustadz, tidak mungkin ini adalah keingkaran dan kekafiran. Tapi itulah realita. Dan saya menyatakannya bukan cerita orang lain, saya mengalami sendiri. Saya mengalaminya sendiri, dan saya melakukannya. Saya pelaku peristiwanya. Dan saya minta saudara saya waktu itu untuk memoto, dan sekarang fotonya hilang entah kemana. Karena saya suatu saat ingin mengangkatnya ke permukaan dan ingin menunjukkan bahwa inilah raja-raja yang ditulis oleh manusia-manusia yang mengaku dirinya bersahabat dengan jin, mengaku dirinya ustadz dan bersahabat dengan jin. Mereka dukun berpeci, mereka dukun berjubah, naudzubillah min dzalik. Namun menipu manusia dengan ayat-ayat Al-Qur'an, padahal di dalamnya keingkaran dan kekafiran. Subhanallah. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh ulama akidah, jangan pernah mau pergi kepada orang yang punya sahabat jin, karena dia pasti dukun. Apapun embel-embelnya di tengah manusia, mereka adalah dukun. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan jin, yang telah diharamkan Allah Taala dalam Al-Quran surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sekelompok manusia akan minta tolong kepada sekelompok jin, fazaduhum rahaqa. Jin itu akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Maka jin yang mau bersahabat dengan manusia, embel-embel apapun, embel-embel ulama, embel-embel ahli ilmu, embel-embel dokter, embel-embel apapun, semua itu jin yang ingin menyesatkan manusia. Ini satu kaidah muttaridah, satu kaidah global yang tidak akan ada pengecualiannya. Mau bersahabat dengan jin, dukun, siapapun dia. Manusia sekarang mulai ditipu oleh jin. Dukun ilmu hitam, dukun ilmu putih. Kalau dia pakai ayat, pakai sholat, pakai zikir, berarti ilmu putih. Boleh secara agama, batin. Dan ini mereka namakan ilmu putih. Sementara itu, kalau harus dengan membunuh, kalau harus membongkar jenazah, harus mengambil kain kafan, harus berzina dengan mayat, harus membunuh ini, membunuh itu, ini ilmu hitam. Tapi kalau pakai Al-Quran, pakai zikir, pakai sholat tahajud, pakai puasa, ini berarti ilmu putih. Semuanya hitam. Semuanya hitam, bahkan semuanya hitam legam. Tak ada yang hitam dan tak ada yang putih dalam agama kita soal persahabatan dengan jin. Maka bongkar kalau masih bisa dibongkar. Namun kalau sesuatu yang tidak bisa dibongkar lagi, dan kemungkinan besar dia telah lenyap dengan tanah, karena kita tahu
Dan kita bukan mengarang-ngarang, kita pelaku peristiwa. Ada yang menanamkan di pojok-pojok rumahnya, di setiap pojok rumahnya yang ditanam adalah waktu itu adalah telur angsa yang sudah dieramkan tapi nggak jadi anak angsa. Istilah kita telur busuk angsa. Dicari waktu itu, dan subhanallah, telur angsa yang baik, yang utuh, itu harganya 30.000. Telur angsa yang busuk, yang dieramkan, ternyata tidak ngeram, dan dia busuk, harganya 300.000. Subhanallah. Na'udzubillah. Yang busuk malah mahal, subhanallah. Dia beli 4. Karena harus ditanam di setiap pojok rumahnya. Depan, kiri, kanan ditanam, belakang, kiri, ke pojok kanan, pojok kiri ditanam. Dan telur angsa apabila sudah ditanam, akan menjadi tanah. Akan hilang dan tidak ketika dibongkar tidak akan ada, apalagi kejadiannya sekian tahun yang lalu. Maka ini tidak perlu dibongkar. Karena kita yakin tidak akan bertemu lagi wujudnya. Namun sesuatu yang ada di dalam tulisan, kemudian dibungkus pakai plastik, insya Allah tidak akan hilang, karena yang berada di dalam plastik akan bertahan. Plastik tidak akan berbaur dengan tanah dan kemudian tetap berwujud plastik. Maka yang ada di dalam plastik itu akan terjaga biiznillah dengan izin Allah tentunya subhanahu wa ta'ala. Namun kalau yang ditanam adalah telur unta busuk tadi, maka insya Allah tidak perlu untuk dibongkar, cukup bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita bongkar pun tidak akan bertemu lagi telur unta yang busuk itu. Dan bukti bahwa walaupun dengan zikir-zikir yang mengajarkan kepada saudari kita ini adalah orang yang berzikir, orang yang rajin bangun sholat malam, yang rajin ke masjid, bahkan menjadi subhanallah menjadi ketua pengurus masjid dan terkenal dengan zikirnya ketika dia hidup. Namun itu yang diajarkan kepada saudari kita ketika kita ajarkan kepada yang akidah yang benar, dia mengatakan, maaf Ustaz, saya dulu tidak tahu, saya diajarkan begini. Kita katakan itu ajaran yang salah, dan cukup indikasi dia salah yang dicari telur angsa busuk, pertanda bahwa ilmu itu busuk. Walaupun diajarkan setelahnya zikir ini zikir itu, tapi apa hubungannya antara zikir Allah dengan telur busuk? Semua itu tidak ada sama sekali, ya. Dan kita mendengar banyak cerita dan mengalami banyak kejadian bersama kaum muslimin dan kaum muslimat, terkhusus di negeri yang kita domisili di dalamnya. Orang-orang yang memakai tangkal dan jimat, orang-orang yang melakukan ritual-ritual yang aneh, yang tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW, dan mereka ingin memagari rumah mereka dengan pagar-pagar yang baik. Dan alhasil apa yang terjadi? Orang sering lewat rumah itu melihat makhluk yang aneh di depan rumahnya duduk-duduk. Orang yang menanam telur busuk tadi, orang sering lewat malam di rumahnya, dan masyarakat di sekitarnya tahu bahwa rumah itu ada yang jaga. Ternyata pesugihan tadi adalah untuk ada jin yang mau menjaga kita, dan itu batil, dan itu haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan lakukan itu. Bahkan ketika saudari kita tadi mengatakan, saya melakukan itu karena saya tertarik, kalau dilakukan itu rumah kita nanti aman dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita. Justru buruk, justru itu mengundang jin datang ke rumah. Na'udzubillah. Kalau benar apa yang dikatakan oleh masyarakat, mereka sering melihat makhluk aneh yang berseliuran di depan rumah, antara pagar dan rumah di malam-malam hari, dan duduk di teras rumah, sehingga orang takut lewat di rumah itu kalau malam-malam. Wallahu a'lam. Ini peristiwa yang kita alami dan kejadian yang bukan cerita orang, tapi kita adalah pelaku peristiwanya, dan kita suruh dia untuk kembali kepada agama Allah, membentengi diri adalah dengan zikir pagi dan sore, membentengi diri dengan rajin membaca Al-Quran, membentengi diri adalah dengan rajin membaca zikir-zikir ketika akan masuk rumah, keluar rumah, masuk toilet, keluar toilet, kemudian pergi ke tempat-tempat yang kosong, kita berzikir, minta perlindungan kepada Allah. Itu zikir yang benar, itu benteng diri yang benar, itu benteng gaib yang benar. Kenapa kita tinggalkan benteng gaib dari Nabi, dari Allah, kemudian kita pergi ke benteng gaib dari para dukun? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang mengatur sebenarnya? Siapa yang akan menghindarkan kita dari mudarat? Para dukun atau Allah yang telah mengajarkan kepada kita zikir melalui lisan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, kami akan wujudkan antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, kami akan wujudkan di sana ada hijab yang tak terlihat. Subhanallah. Kenapa kita tinggalkan Al-Quran lalu kita pergi kepada raja dan jimat? Kenapa kita tinggalkan Al-Quran lalu kita pergi kepada dukun? Manakah dukun yang lebih hebat daripada Allah pemilik Al-Quran? Allah yang lafaznya, kalimat-kalimatnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah bagian daripada kalimat-kalimatnya. Mana sebenarnya penguasa langit dan bumi?
Mana yang penguasa dan mana yang dikuasai? Kenapa kita pergi kepada yang dikuasai dan kita meninggalkan penguasa yang hakiki? Mari kita berpikir, wahai orang-orang yang rajin ke dukun. Wallahu a'lam.